Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Ananda semua dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, baik itu Ananda yang dari kompetensi keahlian multimedia, perhotelan maupun produksi grafika. Ibu berdoa semoga Ananda semua berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dengan mudah menerima materi ini sebagai pengganti tatap muka kita di kelas seperti biasanya. Baik, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai kompetensi dasar 3.1 dan 3.2, yaitu menerapkan logika dan algoritma komputer serta menerapkan metode Petaminda. Ibu berharap Ananda semua sudah mengirim tugas-tugas yang Ibu berikan dan membuat catatan-catatan penting yang akan berguna pada saat kita akan melaksanakan ujian semester ataupun ujian mid semester. Baik Ananda, kita akan membahas mengenai kompetensi dasar 3.3, yaitu mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Kemudian untuk pengetahuan keterampilannya, yaitu menyusun kembali format dokumen pengolahan kata. Baik, Ibu tutup dulu. Perlu Ananda ketahui bahwa untuk materi ini kita menggunakan aplikasi Microsoft Office. Dalam hal ini, dalam pertemuan ini kita akan mempelajari mengenai Microsoft Office bagian Microsoft Word-nya. Sebelum itu kita harus tahu apa itu pengertian Microsoft Word. Microsoft Word adalah aplikasi yang membantu kita dalam melakukan pengolahan kata. Nah, dalam pengolahan kata itu ada titik, ada koma, ada tanda tanya, ada paragraf dan sebagainya. Nah, di sana kita melakukan pengolahan kata. Untuk membuka aplikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dari bar sini, yaitu dengan mengklik satu kali, klik kiri mouse satu kali, atau dari sini, dari menu Start Windows, kemudian pilih program, kemudian ada yang namanya Word. Nah, di sini kita klik. Atau kita bisa mengklik, double klik di desktop. Kita coba yang klik di desktop, klik 2 kali, double klik dengan mengklik kiri ya. Oke, double klik, kita buka Microsoft Word kita. Nah, untuk diketahui bahwa Ibu pada saat ini menggunakan aplikasi sistem sistem operasi Windows 7 Ultimate. Kemudian untuk Office, Ibu menggunakan Office 2016. Ananda tidak perlu khawatir laptop Ananda menggunakan Office berapa saja, karena perintah-perintahnya semua sama, cuma posisi-posisi icon atau menunya saja yang bertambah atau berkurang. Oke. Kalau di Office 2007 dia langsung masuk ke menu. Kalau kita klik tadi langsung masuk ke menu, langsung ke dokumen kita. Namun kalau di Office 2016 atau 2013 atau 10 itu langsung masuk ke sini dulu, menu yang ini, menu Home. Kemudian baru kita pilih apakah new, apakah open. Di sini ada recent
file-file yang sudah pernah kita buka, kita bisa klik di sini salah satunya, atau pilih blank dokumen kalau kita mau dokumen yang kosong, atau new, sama aja. Oke, sekarang Ibu buka blank dokumen. Nah, media dokumennya sudah terbuka. Di sini ada beberapa menu yang disediakan oleh Office Word. Kemudian ada icon-iconnya. Kemudian ini namanya ruler, penggarisnya, kita mengukurnya untuk pengukuran kertas nanti. Di Word ini ada beberapa menu: File, Home, Insert, Design, Layout, Reference, Mailing, Review, View, dan Help. Dan untuk Nitro Pro 10 ini ada yang menggunakan, ada yang tidak. Nitro Pro 10 ini diinstal tersendiri. Kemudian dia bergabung dengan Word untuk membantu mengkonversi, kadang-kadang mengkonversi Word ke PDF, Excel ke PDF, dan sebagainya. Nah, untuk yang pertama, kita harus melakukan pengaturan dulu. Nah, kita harus melakukan pengaturan. Yang pertama yaitu kita simpan dulu. Sebelum kita melakukan pengetikan ataupun pembuatan dokumen kita jangan lupa menyimpan file di dokumen. Ini nanti nama filenya akan nampak di sini. Cara menyimpan, kita bisa klik ikon simpan ini seperti gambar disket, atau ini muncul kalau kita bawa kursor ke gambar icon, dia akan muncul save atau Ctrl S. Nah, kita bisa klik ini atau kita tekan Ctrl S di tombol keyboard, atau kita bisa klik file kemudian save atau save as, pilih salah satu. Oke, sekarang kita simpan, save. Nah, di save ini nanti kalau di Office 2007 dia langsung ke penyimpanan nama file, tapi kalau ini 2016 dia harus di browse dulu. Kita lihat di mana kita akan menyimpannya. Oke, kita simpan dulu di Ibu sarankan di local disk D, karena kalau biasanya kalian menyimpan di My Document ini berada di posisi local disk C. Local disk C ini biasanya tempat penginstalan sistem komputer, sistem laptopnya, sistem operasi ya. Jikalau sistem operasinya rusak kemudian diinstal ulang, data kita berada di D, maka data kita juga akan ikut terhapus. Jadi untuk mengantisipasi data yang akan terhapus ini, janganlah menyimpan data di C atau di My Document, tapi simpanlah di D, karena kalau menginstal ulang laptop, yang diinstal hanya C saja. Oke, sekarang kita berikan nama file kita latihan. Oke, kita posisikan di C. Kita bisa membuat membuat folder, klik new folder. Nah, kita buat nama kita di sini, berarti folder yang di nama kita itu semuanya tugas-tugas kita. Contohnya Mimi. Oke, foldernya folder Mimi. Kemudian enter. Nah, double klik di sini. Nah, latihan ini akan disimpan di folder Mimi ini. Baru kita save atau enter. Nah, di sini tadi ada dokumen 1, sekarang sudah berganti namanya jadi latihan. Oke, bisa ya saya menyimpan. Kemudian langkah yang kedua, kita mengatur ukuran kertas kita. Kertas apa yang kita gunakan, semuanya kita atur. Mengaturnya di menu layout. Kemudian ada 3 poin yang harus diperhatikan di sini. 1, 2, 3. Margin, orientation, size.
margin itu batas kiri, atas, kanan, bawahnya. Di sini sudah ada dibuat secara otomatis. Namun jikalau kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa menambahkan custom marginnya di sini. Nah, custom margin, kemudian top itu untuk di atas, bottom batas bawah, right batas kanan, left batas kiri. Oke. Kalau sudah, kemudian kita oke. Kemudian kita pilih orientation, kita pilih bentuknya portrait atau landscape. Vertikal, bentuk kertas kita vertikal atau horizontal. Kemudian kalau kita sudah pilih, kita klik yang ketiga, yaitu untuk ukuran kertasnya. Ukuran kertas itu macam-macam, banyak macamnya ini sampai ke bawah. Nah, yang biasa kita gunakan pada saat pengetikan di kantor-kantor itu ada A4, itu yang pertama, kertasnya agak kecil, agak pendek. Kemudian letter itu lebih kurang besarnya hampir sama dengan A4. Kemudian ada kertas yang namanya F4. Biasanya kalau di sini tidak ada dicantumkan di sini, tapi kita bisa menambahkannya melalui more paper size. Salah satunya ya, banyak cara, tapi salah satunya ada more paper size. Kita klik. Untuk ukuran kertas F4 itu 21,5 kali 33, panjang 21,5, lebar 21,5, panjangnya 33 cm. Itu bisa kalian lihat di bungkus kertas kita. Nanti kalau sudah dirubah baru oke. Nah, itu satu cara membuat ukuran kertas. Kemudian ada cara lainnya, yaitu sekaligus page setup ini ada bacaan page setup. Diklik yang ujung titik sini yang ada panahnya, klik satu kali. Kita klik ini, dia ada margin, ada paper, ada layout menunya. Nah, untuk margin sama seperti ini. Nih, batas atas, bawah, kiri, kanan. Contohnya kita masukkan langsung 3 cm untuk top atasnya, bawahnya 3 cm, kiri 3 cm, kemudian kanan 3 cm. Nah, kalau sudah kita lakukan pengaturan orientationnya, yang ini tadi. Orientationnya kita maunya portrait atau landscape ya. Kalau portrait, klik portrait. Kalau landscape, klik landscape. Sekarang kita pilih yang portrait dulu. Kemudian paper. Paper ini adalah kertasnya, size ini. Nah, ukurannya apa? Oke, sekarang ini letter. Paling kecil mungkin di yang biasa umum digunakan. Kemudian kita pilih di sini. Tapi kalau kita mau pakai kertas F4, kita harus ubah dulu di sini 21,5. Kita ingat tadi 21,5 kali 33 cm. Kita rubah sini 33 cm. Kalau sudah pengaturannya, sudah selesai pengaturannya, klik OK. Nah, ukuran sudah berubah sesuai 3 cm, 3 cm, 3 cm atas, bawah, kiri, kanan. Nah, sampai di sini sudah paham ya. Ingat, setiap pengetikan kita jangan lupa Ctrl S, yaitu menyimpan. Ingat, tombol Ctrl S untuk menyimpan. Ananda semua harus bisa menghafal tombol-tombol perintah di menu ini, karena akan mempermudah kita dalam melakukan pengetikan ataupun edit ketikan kita. Oke, kita masuk ke menu home. Nah, di menu home ini ada beberapa yang harus kita pelajari. Yang pertama, ini adalah font. Nah, kalau kita klik di sini, dia akan muncul keterangannya di bawah. Font, Ctrl Shift F. Jadi kalau kita ingin mengeluarkan nama-nama fontnya, jenis fontnya, Ctrl. Oke, kita lihat sini Ctrl Shift F. Tekan Ctrl, tekan Shift, tekan F. Nah, di sini nampak semuanya jenis hurufnya. Tapi kalau kita tidak ingin ribet, kita tinggal klik aja di sini. Nah, untuk font
normal umum biasa digunakan dalam pengetikan itu digunakan Time New Roman. Time New Roman, kemudian ukurannya 12. Nah, itu sudah umum sekali kita digunakan untuk pengetikan. Kemudian ada perataan namanya. Ini perataan rata kiri. Nah, ini keterangannya alik left, Ctrl L. Kemudian yang tengah Ctrl J. Nah, ini kalau kita klik Ctrl E. Kemudian ini Ctrl R. Ini baru Ctrl J. Rata kiri kanan. Nah, kalau Ctrl J ini digunakan pada saat setelah kita pengetikan, mungkin kita ingin meratakan kiri kanannya, teksnya rata kiri kanan, jadi kita blok dulu teksnya, baru ratakan kiri kanan. Oke, kita coba. Kita akan membuat judul. Saya buat judulnya huruf besar semua dengan menekan caps lock. Belajar mengetik, oke, dengan Microsoft Word. Oke, karena ini judul, kita akan taruh tengah. Silakan klik senternya. Oke, selesai ya. Kemudian kalau kita ingin menebalkannya, kita blok dari sini ke sini pakai mouse. Kalau kita tidak bisa pakai mouse, kita bisa kalau mouse-nya agak rusak atau macet, kita bisa klik dari sini, klik di sini, taruh posisi kursor di sini, kemudian kita tekan tombol shift panah ke kanan. Nah, makanya kita harus belajar mengingat tombol-tombol yang ada, perintah-perintah tombol yang ada. Nah, kalau kita sudah blok ini, kita tinggal mengeksekusi apa yang akan kita inginkan. Nah, tadi katanya mau ditebalkan. Ditebalkan berarti kita menggunakan bold ini. Nah, bold atau Ctrl B bisa, klik ini atau Ctrl B. Kemudian italic atau Ctrl I, underline garis bawah atau Ctrl U. Kita coba lihat hasilnya. Ctrl B. Oke. Ctrl I, miring dia. Ctrl U, bergaris bawah. Oke, bisa ya. Sekarang kita beralih ke bawah. Kalau kita sudah selesai mengetik judul, kita enter. Nah, pada saat pengetikan di enter, dia masih berada posisi di tengah. Kita maunya dia ke sini. Oke. Kita mau ke sini, berarti kita tinggal double klik di sini atau kita klik perataan kiri. Nah, itu dia. Setelah itu baru kita mulai pengetikan. Caps lock-nya kita matikan. Oke. Kita buat di sini ketikan baru. Oke, berarti boldnya kita nonaktifkan biar dia tidak tebal hurufnya. MS Word adalah aplikasi yang membantu kita dalam oke, saya ganti. Maksud adalah aplikasi yang membantu kita dalam melakukan pengolahan kata. Nah, titik, enter. Nah, selesai ya. Oke, untuk ketikan berikutnya kita hanya ingin mengopi saja. Nah, caranya blok semuanya seperti tadi, tekan shift, tekan panah ke kanan. Kalau mau ke kanan, kiri, mau ke kiri, Ctrl C atau copy ini. Nah, klik copy ini. Kalau sudah diblok, itu kita akan mengcopy ya, mengcopy teks
blok dulu, klik copy atau Ctrl C. Ini sudah ada keterangan ini di bawah, Ctrl C, Ctrl C. Kemudian kalau sudah selesai Ctrl C, kita taruh posisinya di mana kita akan mengkopinya. Oke, di sini kita akan mengcopy. Tekan tombol paste ini atau Ctrl V. Ada keterangannya di sini. Nah, itu paste atau Ctrl V. Jadi temennya copy itu paste. Ctrl V. Oke, dia tercopy. 2. Kemudian kita mau tambah lagi, boleh. Ctrl V, tambah lagi Ctrl V, tambah lagi Ctrl V. Hanya Ctrl V. C-nya cuma sekali. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Oke, selesai. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Kalau ingin kita meratakannya, kita blok. Oke, kita blok, kita klik rata kiri kanan kita. Nah, selesai. Jangan lupa Ctrl S untuk menyimpan. Kemudian kita mau ganti jenis huruf, boleh kita ganti jenis hurufnya. Nah, kita mau lihat seperti apa sih beda-bedanya ya. Oke, saya mau ganti jadi Adobe. Oke, hurufnya 14. Nah, ini dia. Kemudian saya mau kasih warna di teksnya. Oke, ini untuk memberikan warna font color. Mau colornya yang warna apa? Tinggal klik yang panah ini. Panah ini diklik, kemudian cari warnanya. Kalau mau cari warna yang lain boleh, lihat di sini. Tinggal klik. Oke, kita cari dulu warnanya ya. Kita pakai warna kuning. Merah aja. Lebih nampak merah. Nah, ini dia. Memberikan warna. Kemudian selanjutnya kita akan membuat misalnya ada ini kita penggunaan subscript dan superscript ya. Misalnya H2O, H2O, kita ketik biasa aja dulu. Nah, kan ini kecil nih H2O sebenarnya. Kalau dalam kimia H2O, kita klik di sini. Nah, H2O. Kemudian apa lagi ya? Nah, 3 pangkat 2. 3, 2. 2-nya di blok. Pangkat ini superscript. Nah. Oke. Nampak ya? Ingat subscript dan superscript. Kemudian saya ingin menggunakan lagi misalnya ada poin-poin. 1 jambu, 1 jambu, 2 durian, 3 kelapa, 4 rambutan. Nah, ini kan angkanya sudah langsung nih otomatis terbentuk, tapi dengan syarat kamu 1 titik spasi jambu enter, jangan digabungkan jambu dengan titiknya. Nah, kalau untuk mengganti jenisnya, kamu tinggal blok di sini. Blok, ingat ya, shift panah ke bawah berarti kalau di sini. Tinggal ganti ini jenisnya. Nah, maunya seperti A atau A seperti ini, A kecil atau huruf Romawi, angka Romawi, atau A kecil pakai kurung. Itu terserah. Kemudian atau kita mau kasih simbol, boleh ini. Simbol ini boleh. Simbol ini boleh. Simbol ini boleh. Atau mau cari yang lain? Nah, simbolnya di sini ada. Kita cari, diklik, oke. Kita mau cari ini simbolnya. Oke. Oke. Nah, dia berganti. Bisa diikuti ya. Kemudian selanjutnya
saya akan beralih ke menu insert lagi. Nah, di menu insert ini ada yang namanya tabel. Tabel di sini tidak serinci di Excel, jadi lumayan lah untuk buat kolom. Klik tabel. Nah, kita tentukan. Ini cara membuat tabel. Kita tentukan kolomnya ada berapa. Misalnya kita mau kolomnya 4. Oke, 1 2 3 4. Nah, barisnya mau berapa? 1 2 3. Oke, 4. Baris 4, kolomnya 4. Terus kalau mau tambah, tinggal klik aja di sini posisi kursor, tinggal tab, tekan tombol tab di keyboard. Nah, dia bertambah. Taruh lagi di posisi di sini, tab lagi, tambah sini lagi tab. Oke, gitu. Terus kalau mau nambah kolomnya, di blok ini sampai muncul tanda panah seperti ini, klik kanan ya, pilih insert, pilih kolom di kiri atau kanan, insert row above. Kamu boleh pilih semuanya ini sesuai dengan yang kita inginkan. Saya mau yang left dulu. Nah, bertambah jadi 5 kolom. Mudah-mudahan bisa ya. Dicoba lagi di rumah. Kemudian kita beralih lagi ke picture. Oke. Picture itu gambar. Klik insert picture. Kita cari gambar kita. Dimana kita simpan gambar. Oke, kita mau nampilkan gambar koala ini ya. Koala, klik insert. Ting. Ya. Gambar koalanya muncul. Bagaimana Bu mengecilkan? Oke, kecilkan seperti ini. Nah, jangan mengecilkannya pakai yang ini ya. Tapi kalau mengecilkan, kita pakai ambil yang sudut di sini. Nah, sudut sini, baru kecil dia. Nah, gambar juga bisa menggunakan ini, mau di tengah posisinya, mau di kanan atau mau di kiri. Tapi kalau kita mau menggunakan picture tool, klik gambarnya, ambil picture tool, aktifkan picture tool. Nah, di sini kita bisa mengubah cahayanya mungkin seperti apa, tapi secara sederhana aja ya. Nah, nih seperti ini. Kemudian kita bisa potong, crop. Kita nggak mau, nih klik, tahan, tarik, dia terpotong. Nah, terpotong dia. Atau kita mau aktifkan dulu ya. Kita mau wrap tag. Klik wrap tag, pilih behind tag. Itu di samping tag katanya, in front of tag itu di depan teks. Bisa kita coba di depan tag apa jadinya. Kecilkan dulu, kita kembali ke teks kita. Nah, seperti ini. Nah, dia di depan teks, gambarnya di depan teks, jadi bisa diangkat-angkat. Atau kita mau di behind tag, di belakang tag. Nah, dia seperti ini jadinya, di belakang tag, jadi background. Oh ya, terlalu gelap teksnya, kita rubah pencahayaannya, maunya nah seperti ini. Oke, kita besarkan jadi cantik seperti ini. Tinggal cara kita mengedit lagi. Ini sudah ada gambar-gambarnya, perintah-perintahnya untuk mengedit. Nah, oke. Untuk insert, oke, sudah nampak hasilnya. Oke, kita beralih ke header and footer ini untuk catatan kepala atau catatan kaki. Jadi seperti ini. Perintahnya sama.
caranya sama, header dan footer ataupun page number. Ini page number ini untuk nomor halaman. Kita coba footer aja dulu. Header ini untuk kepalanya, bagian atas. Dia akan muncul pada setiap halaman kertas kita. Header, klik header. Nah, kita maunya seperti apa? Blank. Kita ambil yang blank. Kemudian di sini kita buat nama kita di sini. Mimi. Oke. Nah, ini akan muncul di setiap halaman. Kita lihat. Double klik. Oke, ini dia agak buram karena ini menandakan dia berbeda. Ini headernya, ini teksnya. Baik, kita lihat di bawah. Kita enter ke bawah lagi. Nah, di halaman 2, ini halaman 2 ya. Kelihatan ya, ini pembatasnya, ini halaman 2. Ini halaman 2. Page 2 dari 2 halaman. Halaman 2 dari 2 halaman. Ada muncul Mimi lagi. Kemudian kita enter sampai ke bawah lagi. Kita coba. Nah, ini halaman 3. Page 2 dari 3 halaman. Nah, seperti itu. Itu untuk header and footernya. Kemudian kita coba kasih nomor halaman. Kita nomor halamannya mau di atas atau di bawah? Kita ambil di bawah aja karena tadi header sudah ada. Bottom berarti bottomnya mau di pinggir kiri, tengah, atau pinggir kanan, atau seperti ini. Saya maunya di tengah aja dulu. Oke, di tengah. Nah, ini dia. Ada 3 halaman. Dia muncul sendiri nomor halamannya. Kita lihat dari atas. Ini halaman pertama, berarti benar. Ini halaman kedua, benar. Halaman ketiga. Double klik kalau mau kembali ke pengetikan kita. Oke, itu dia. Insert, header, footer, dan page number. Kemudian ada lagi word art. Oke, word art ini untuk teks seperti ini. Kita bikin Mimi lagi. Oke, dia akan bergambar seperti ini. Bisa kita edit warnanya. Oke, nah ini dia. Kemudian ini shape untuk backgroundnya. Kemudian teksnya kita ganti jadi warna kuning. Garis ya. Ya, garisnya warna kuning. Kemudian kita kasih efek bayangan. Oke, di bayangannya. Nah, seperti ini. Jadi Ananda semua jangan takut untuk klik-klik. Kalau hilang kita install lagi laptopnya. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan nyambung ya. Dari menu insert, kemudian lagi ya desain. Oh ya, desain ini perlunya untuk membuat cover. Kita tinggal klik pick border. Nah, pick border, kemudian kita pilih gambar yang akan kita, garis atau gambar. Di sini garis pilihannya, ini pilihan garisnya. Kalau di sini gambar. Nah, kita coba satu-satu. Ini garisnya dulu ya, kita pakai garis yang ini. Kemudian optionnya, ingat dia prosesnya, ingat kita pilih stylenya. Kemudian pilih optionnya. Di measure from edge of page ini kita ganti menjadi teks. Ini harus. Oke. Kemudian apply to wall dokumennya kita ambil, pilih first page only. Jadi halaman 1 aja, halaman kedua nggak dikasih bingkai. Klik OK. Kita lihat. Nah, ini dia.
hanya halaman 1 yang diberikan bingkai. Kita cari gambar yang lain. Kita mau pakai art, tadi pakai align, sekarang pakai art. Kita gambarkan seperti ini, kemudian optionnya jangan dilupakan, kemudian apply to first page only, baru oke. Kita lihat. Nah, ini dia bingkai kita. Kalau ini karena naik ke atas karena ada header di sini. Ada baiknya kalau kita membuat cover terpisah filenya. Ibu coba hapus headernya. Nah, dia masuk ke dalam sini. Ini nomor halamannya enggak, Ibu hapus. Oke. Ada masalah dengan page number. Oke, biarkan saja, tidak apa-apa. Usahakan halaman untuk cover itu satu file, jangan disamakan dengan teks kita. Oke, sampai di situ kita Ctrl S. Jangan lupa dari menu Home, Insert, saya rasa tidak ada. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan langsung ke chat pribadi Ibu atau di Classroom. Untuk desain saya rasa tidak ada. Layout, kemudian ini sama tadi sudah ya. Reference, mailing. Oke, selesai semuanya. Untuk dasarnya saja. Nanti untuk mempercantik atau yang lainnya kalian harus belajar lebih rajin lagi, mencoba, mengklik, berkreasi. Untuk melihat hasilnya kita lihat di print preview ini. Print preview. Nah, di kertasnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nanti kita bisa print atau cetak. Oke. Sampai di sini mudah-mudahan bisa mewakili tatap muka kita. Jika ada pertanyaan silahkan layangkan ke Classroom ataupun ke WA pribadi Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.